Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Saat di hadirat-Mu, saat yang terindah, saat menyembah Bapa dalam kekudusan. Saat di hadirat-Mu, saat yang terindah, saat ku angkat tangan menyembah Yesus. Roh Kudus pimpinku saat ku menyembah, urapi hamba-Mu Tuhan di hadirat-Mu. Roh Kudus pimpinku saat ku menyembah, urapi hamba-Mu Tuhan di hadirat-Mu. Saat di hadirat-Mu, saat yang terindah, saat menyembah Bapa dalam kekudusan. Saat di hadirat-Mu, saat yang terindah, saat ku angkat tangan menyembah Yesus. Roh Kudus pimpinku saat ku menyembah, urapi hamba-Mu Tuhan di hadirat-Mu. Roh Kudus pimpinku saat ku menyembah, urapi hamba-Mu Tuhan di hadirat-Mu. Roh Kudus pimpinku saat ku menyembah, urapi hamba-Mu Tuhan
berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, saat ini kembali kami ada di hadapan Bapa di sorga. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan lawatan-Mu ya Tuhan. Kami mau membuka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami Allah Roh Kudus, buat kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu di sepanjang hari hidup kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siapkan hati untuk menerima firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang pasti pernah memiliki rasa takut. Ada orang yang takut gagal di dalam hidup, takut gagal di dalam pendidikan, takut gagal di dalam usaha, bahkan takut gagal di dalam rumah tangga, dan berbagai rasa takut lainnya yang seringkali dialami oleh manusia pada umumnya. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus sadar ada rasa takut yang lain yang diajarkan oleh Alkitab. Dan rasa takut ini berbeda dengan takut yang seringkali dialami oleh manusia pada umumnya. Rasa takut yang saya maksudkan di sini adalah rasa takut akan Tuhan. Saudara perhatikan itu. Dan kita harus sadar, takut akan Tuhan itu bukan saja akan membawa kedamaian bagi kehidupan kita, tetapi lebih daripada itu juga membawa berkat bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena ketika kita benar-benar memiliki hidup takut akan Tuhan, maka kita akan terus menjaga kehidupan kita supaya tidak lagi berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan demikian, memiliki rasa takut akan Tuhan atau hidup takut akan Tuhan, itu akan membuat kehidupan kita berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Amsal pasal 9 ayat 10, firman Tuhan katakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudaraku, jadi takut akan Tuhan itu bukanlah rasa takut yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Takut akan Tuhan itu merupakan sikap hormat kita kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu merupakan penundukan diri kita secara penuh di hadapan Tuhan. Sikap penghormatan kita kepada Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi takut akan Tuhan itu berarti kita memiliki hati yang benar-benar menghormati Allah. Karena sebagai orang percaya kita menyadari bahwa Allah berdaulat penuh atas kehidupan kita. Oleh karenanya kita selalu berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi sebagai orang percaya, ketika kita menetapkan hati untuk hidup takut akan Allah, itu berarti kita menghormati Allah sebagai pencipta, sebagai penebus, bahkan sebagai hakim yang adil. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 17, firman Tuhan katakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Yang dimaksudkan dengan kalimat hidup dalam ketakutan itu artinya kita memiliki perasaan yang benar-benar gentar di hadapan Allah. Kita memiliki rasa hormat yang patut kepada Allah, baik sebagai pencipta, sebagai penebus, dan sebagai hakim yang adil. Kalau kita melihat Mazmur 111 ayat 10, firman Tuhan katakan permulaan hikmat adalah
takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Kalau dikatakan berakal budi yang baik, artinya kalau kita sadar Allah berdaulat atas kehidupan kita, maka kita akan berusaha untuk menjaga hidup kita supaya tetap benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Ini bagian dari rasa hormat kita kepada Allah. Saudara perhatikan itu. Mengapa kita harus hidup takut akan Tuhan? Karena kita sadar benar kita diciptakan oleh Tuhan, ya. Hidup kita berasal dari Tuhan, dan tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Menyadari akan hal ini, saudaraku, seharusnya membuat hidup kita benar-benar memiliki rasa hormat kepada Allah Bapa di sorga. Kalau kita melihat Pengkhotbah 12 ayat 13, firman Tuhan katakan, akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara perhatikan itu, takut akan Allah itu merupakan sebuah kewajiban. Ketika kita hidup takut akan Allah, kita menjadi orang yang paling berbahagia, saudaraku. Firman Tuhan katakan begini di dalam Mazmur 128 ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Artinya ketika kita hidup takut akan Tuhan, itu akan mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan perlindungan Tuhan atas kehidupan kita. Ini menjadi berkat Tuhan bagi kehidupan kita, saudaraku. Takut akan Tuhan juga akan menjauhkan kita dari dosa. Firman Tuhan katakan begini di dalam Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Saudaraku, ini artinya saat kita memiliki rasa hormat kepada Tuhan, hati kita tidak mudah tergoda untuk berbuat dosa. Kita akan berjuang untuk tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa, sebab kita sadar kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah. Lalu bagaimana kita mengaplikasikan rasa takut akan Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman kehidupan kita. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang kedua, ketika kita hidup takut akan Tuhan, berarti setiap saat kita harus hidup dalam doa dan persekutuan dengan Tuhan. Ini menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan, dan tanpa Tuhan kita tidak bisa mengendalikan kehidupan ini. Yang ketiga, saudaraku, ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita akan terus menjaga sikap, menjaga hati kita di dalam segala hal. Artinya kita menjaga sikap kita sehari-hari, baik di dalam bekerja, di dalam pergaulan, bahkan sikap kita terhadap sesama, itu kita jaga secara benar. Dan segala sesuatu yang kita lakukan itu, kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Ini yang dimaksudkan firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara perhatikan itu. Yang keempat, ketika kita hidup takut akan Tuhan, berarti kita hidup mengutamakan melakukan kehendak Tuhan daripada kehendak diri kita sendiri. Jadi ketika kita hidup takut akan Tuhan itu, kehidupan kita akan sama seperti Kristus, supaya kita juga bisa berkata seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Jadi ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera.
ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka kita akan selalu dipenuhi dengan hikmat untuk mengambil keputusan dalam kehidupan ini. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka kita pun akan mendapatkan perlindungan dan berkat Tuhan. Ya, Mazmur 34 ayat 8, firman Tuhan katakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudara perhatikan itu. Seharusnya dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mengerti bahwa takut akan Tuhan itu bukan pilihan tambahan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, melainkan sebuah kewajiban, gaya hidup orang percaya yang harus kita kenakan di dalam setiap hari hidup kita. Karena kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan, percuma kita hidup sebagai orang percaya. Di akhir renungan ini saya harus katakan, ketika kita hidup takut akan Tuhan, itu akan menjadi kesaksian bagi orang banyak bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang layak dihormati, ditaati, dan dipuji di sepanjang hari hidup kita. Dan ingat ini, takut akan Tuhan itu mendatangkan hidup. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Amsal 19 ayat 23, takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua bahwa ketika kita hidup sebagai orang percaya, wajib bagi kita hidup takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami. Kami mau memilih untuk hidup takut akan Engkau di sepanjang waktu hidup yang Engkau berikan kepada kami, supaya kehidupan kami boleh menjadi saksi untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan di sepanjang hari hidup kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.